wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu dosen Ana Nurhasanah, MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang tahapan pengembangan, pengalaman belajar, strategi, dan metode pembelajaran. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amba Rahayuningrum, yang kedua ada Dila Syafiah Tamara, saya sendiri, dan yang terakhir ada Lia Sulistiana. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Lia Sulistiana. Apa itu pengalaman belajar? Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum apa itu pengalaman belajar? Tapi, sebelum itu kita bahas terlebih dahulu apa itu belajar. Belajar adalah suatu perubahan perilaku seseorang yang didapat sebagai pengalaman. Perubahan tersebut dapat terbagi menjadi 3, yaitu perubahan kognitif, perubahan motorik, dan perubahan afektif. Perubahan kognitif adalah perubahan yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Perubahan motorik adalah perubahan yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan, motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Perubahan afektif adalah perubahan yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, semangat, dan sikap terhadap suatu hal. Jadi, apa pengalaman belajar itu? Pengalaman belajar merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam kelas maupun di luar kelas pada setiap individu masing-masing. Hal tersebut peserta didik dapat pengalaman belajar di mana saja. Tidak harus mengenai mata pelajaran, tetapi peserta didik dapat berinteraksi dengan guru maupun peserta didik lainnya. Bisa untuk saling memberikan pendapat mengenai hal-hal yang baru diketahui maupun yang sudah diketahuinya. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan menentukan pengalaman belajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan dari kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, sesuai dengan jenis bahan atau materi pelajaran. Yang ketiga, kesediaan sumber belajar. Keempat, pengalaman belajar harus sesuai dengan karakteristik siswa. 5. Model belajar. Selanjutnya pula ada prinsip-prinsip pengembangan pengalaman belajar. Ada sejumlah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika akan mengembangkan pengalaman belajar, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Efektivitas pengembangan pengalaman belajar ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas. Pengalaman belajar siswa harus dapat mendorong agar siswa beraktivitas melakukan sesuatu. Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tetapi meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Ketiga, individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Oleh karena itu, pengalaman belajar dirancang untuk setiap individu siswa. Yang keempat, integritas. Merancang pengalaman belajar siswa harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara integritas, dengan tetap memperhatikan prinsip interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Tahapan pengembangan pengalaman. Tahapan pengembangan pembelajaran yang dikembangkan seorang guru dilakukan berdasarkan pada kedudukan KD itu berada, dan berdasarkan itu guru melakukan perancangan pengalaman belajar
mengikuti standar proses yang ada pada kurikulum 2013 pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang dapat dibagi dalam tahap pra-instruksional, sering juga diistilahkan dengan langkah pendahuluan, sedangkan tahap instruksional atau langkah kegiatan inti dan tahap penilaian dan tidak lanjut. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Sistem pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran dengan cara menekankan pada proses penyampaian ilmu atau materi yang dilakukan secara verbal oleh seorang guru kepada siswa agar siswa bisa menguasai materi secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran dengan menekankan proses berpikir secara analitis dan kritis dalam mencari serta menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran yang berisi rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah menekankan pada proses penyelesaian masalah yang telah dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Jenis ini dilakukan dengan menekankan pada kemampuan berpikir yang dimiliki setiap siswa dengan dibimbing oleh guru. Berikutnya ada strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi ini adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok tertentu agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Konsep belajar yang dapat membantu guru antara situasi dunia nyata siswa dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran afektif. Strategi ini adalah berhubungan pada nilai yang tidak dapat diukur. Oleh karena itu, menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh di dalam diri siswa, sedangkan afektif bisa muncul pada kejadian behavioral. Namun, untuk bisa melakukan penilaian, maka harus membutuhkan observasi dan ketelitian secara terus-menerus. Baik, selanjutnya macam-macam metode pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa menjadi salah satu tujuan dari proses pembelajaran di sekolah. Metode pembelajaran sangat dibutuhkan dalam sekolah, khususnya bagi pembelajaran di dalam kelas. Adapun macam-macam metode pembelajarannya, yang pertama ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utamanya untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang biasa digunakan oleh setiap guru. Selanjutnya metode demonstrasi. Metode ini adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Selanjutnya ada metode sosiodrama. Metode ini merupakan salah satu bentuk metode belajar mengajar dengan jalan mendramakan atau memerankan sejumlah aksi. Metode ini bertujuan untuk belajar memahami perasaan orang lain, menggambarkan bagaimana seseorang memecahkan masalah, serta melukiskan bagaimana seharusnya seseorang bertindak.
Selanjutnya ada metode karya wisata. Metode ini merupakan suatu cara pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajar anak didik keluar kelas untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pelajaran. Selanjutnya ada metode kerja kelompok. Metode ini merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Selanjutnya ada metode latihan. Metode ini merupakan metode dalam menyampaikan pelajaran dengan melaksanakan latihan secara terus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang diharapkan. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menyajikan bahan pelajaran kepada siswa. Guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian siswanya mempertanggungjawabkan. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode ini merupakan suatu metode di mana murid melakukan pelajaran akademis dalam mata pelajaran tertentu dengan menggunakan media laboratorium. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.